Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonang Pratama, NIM E11909 dari Fakultas Peternakan, Prodi Peternakan. Saya dari kelas A Peternakan. Dan saya bisa ingin mengulang lagi. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang metode cara penyusunan ransum menggunakan trial and error method atau metode coba-coba. Dalam metode yang saya gunakan ini, saya menggunakan ternak sapi Bali jantan dengan berat badan 200 kg dan pertambahan bobot badan 1 kg per hari. Maka, dengan berat 200 kg tersebut, kebutuhan nutrisi sapi Bali yang harus saya cukupi yaitu berdasarkan sumber dari buku dasar-dasar pakan ternak 2013 dan dari pendapat ahli Yudit 2010. Jenis ternak yang saya gunakan yaitu sapi Bali, kemudian fasenya adalah pengemukan atau fattening. Maka yang saya butuhkan yaitu yang pertama TDN, total digestible nutriennya itu sebesar 64,4%, bahan kering sebanyak 88%, serat kasar sebanyak 18,4%, kalsium sebanyak 0,18%, fosfor sebanyak 0,18%, protein kasar 12,7%, dan lemak kasar sebanyak 3%. Nah, dalam metode penyusunan ransum ini, bahan-bahan yang saya ransum, saya menggunakan sebanyak 5 bahan yang terdiri dari 1 hijauan dan 4 konsentrat. Bahan yang saya gunakan yaitu diantaranya adalah yang pertama rumput gajah, kemudian dedak halus, jagung kasar, bungkil kedelai, dan juga dedak jagung. Nah, di sini sudah tertera kandungan dari bahan-bahan pakan yang akan saya gunakan. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan dengan seksama. Dan mungkin saya tidak perlu menjelaskan satu persatu karena sudah saya share screen di sini dan mungkin teman-teman bisa melihat dengan sendirinya. Kandungan bahan pakan ini saya mendapatkan dari sumber Dairy Feed IPB. Setelah mengetahui kandungan dari bahan-bahan pakan yang akan saya gunakan, besarnya yaitu yang kita akan mulai menyusun ransum dengan metode coba-coba tadi. Untuk menyusun ransum ini, kita perlu memasukkan rumus di sini. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan, yang pertama kita harus memasukkan rumus di sini, di total digestible nutrient ini. Rumusnya yaitu sama dengan penggunaan dikali dengan TDN dari hijauannya. Kemudian dibagi 100. Enter. Hasilnya 0. Karena penggunaan di sini belum kita isi. Baik, untuk memudahkan pengerjaan ini, maka kita akan langsung, karena ini tadi sudah kita masukkan rumus, maka kita bisa langsung menarik ini. Nah, hasilnya 0 sampai ujung, karena kita belum memasukkan penggunaannya. Kemudian untuk BK sama saja, seperti yang TDN tadi. Rumusnya sama dengan klik penggunaan, kemudian dikali dengan BK ini, yang di atas ini ya, kemudian dibagi dengan 100, maka hasilnya juga 0. Sama, kita percepat, kita tarik ke bawah, hasilnya sebenarnya 0 semua. Untuk serat kasar sampai dengan lemak kasar, kurang lebih sama persis rumusnya. Karena rumusnya sama, mungkin dalam bagian ini akan saya percepat ya. Nah, setelah kita melakukan perhitungan di ini semua, di kandungan ini semua, maka di total ini, total bawah ini, kita juga melakukan perhitungan supaya pada saat kita memasukkan berapa formulasi yang kita inginkan, maka otomatis langsung terisi. Rumus untuk menghitung totalnya itu sama dengan sum buka kurung
Ini semua kita blok bahan pakannya, di enter. Hasilnya juga 0 karena belum kita isi. Karena sampai ke samping sini rumusnya sama saja, maka tinggal kita teruskan ke samping. Baik. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal menyusun penggunaannya. Penggunaan untuk sapi ini tadi berapa kilogram yang kita butuhkan. Penggunaannya yaitu sebanyak 100 kg. Di sini nanti hasilnya harus 100 kg. Nah, kemarin saya sudah sempat mencoba-coba berapa formulasi ransum yang saya butuhkan untuk menyusun ransum demi kebutuhan ternak sapi Bali tersebut. Formulasi yang saya dapatkan yaitu sebanyak 55 kg rumput gajah, kemudian 10 kg dedak, 10 kg jagung, 20 kg bunggil kedelai, dan juga 5 kg dedak jagung. Nah, karena sudah kita masukkan rumus tadi, maka di sini otomatis sudah tertera hasil yang kita cari. Nah, untuk teman-teman ketahui bersama, di bawah ini sudah saya cantumkan yang ini ya, yang saya blok kuning ini berwarna merah ini adalah kebutuhan dari ternak sapi di atas, yang ini ya. Nah, ini adalah kebutuhan dari ternak sapi di atas, yang mana ini semua harus kita penuhi. Kalau tidak kita penuhi, setidaknya harus mendekati angka-angka yang di bawah ini. Nah, setelah kita hitung tadi, kita sudah mendapatkan hasil TDN sebanyak 62,665%. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 64%. Tetapi menurut saya itu tidak apa-apa karena bisa dikatakan ini sudah mendekati. Kemudian BK sebanyak 51, tetapi yang kita butuhkan adalah 88. Tapi nggak apa-apa karena fokus utama dalam pertambahan bobot badan ini bukan pada BK. Kemudian serat kasarnya yang kita dapatkan 22, yang kita kebutuhannya 18, sudah melebihi tapi tidak apa-apa. Kemudian CA-nya sebanyak 0,3, kebutuhannya 0,18. Fosfornya sebanyak 0,5, yang dibutuhkan sebanyak 0,18, tidak apa-apa. Protein kasar sebanyak 15%, dan dibutuhkan 12%, tidak masalah. Lemak kasar 5,6%, dan yang dibutuhkan adalah 3%. Nah, di sini kan memang hasil yang kita dapatkan tidak bisa pas dengan ini ya, kebutuhan ternak ini yang sudah saya blok ini. Tetapi tidak apa-apa, yang penting hasilnya itu sudah mendekati. Karena fokus utama dalam pertambahan bobot badan sapi ini yaitu yang pertama yang perlu teman-teman ketahui bersama, yaitu yang pertama adalah TDN, total digestible nutrient. Kemudian protein kasar. Nah, protein kasar yang dibutuhkan adalah 12,7%, sedangkan kita dapat 15%, tidak apa-apa. Karena protein kasar itu yang dibutuhkan itu berkisar antara range 12 sampai 16%, tidak apa-apa. Kemudian lemak kasar yang kita dapatkan 5%, 5, sekian persen, sedangkan yang dibutuhkan 3%, tidak apa-apa. Dan untuk kita ketahui bersama, jumlah lemak kasar ini yang akan diberikan tidak boleh melebihi dari 5%. Jadi seandainya 6% itu tidak dianjurkan, karena itu akan mempengaruhi kinerja mikrobarumen. Setelah kita dapatkan ini, maka langkah terakhir yang harus kita perhitungkan adalah bahan kering, kemudian BS atau bahan segar, dan PD atau pemberian pada ternak. Untuk menghitung bahan kering dua ini, teman-teman bisa lihat rumusnya, yaitu sama dengan klik tabel penggunaan, kemudian dikali dengan 100 dan dibagi dengan BK di atas, BK hijauan. Ya, ini. Kemudian barulah kita enter. Hasilnya adalah 250. Ini kita tinggal teruskan saja ke bawah. Baik, maka langsung dapat hasilnya. Kemudian
Kita tarik lagi dari atas. Kita tekan auto sum. Baik, itu hasil dari BK, total BK. Kemudian untuk mencari bahan segarnya, ini kan bahan kering, karena dalam pemberian langsung itu kan kita nggak mungkin, kita kan praktiknya di rumah masing-masing, nggak mungkin kita mendapatkan bahan kering, harus di oven menggunakan suhu 105 derajat kalau saya tidak salah. Sehingga kalau tidak bisa menghasilkan bahan kering, di sini kita akan konversikan menjadi bahan segar. Untuk mencari BS yaitu rumusnya sama dengan klik tabel BK ini di samping ini, kemudian dibagi dengan total BK, tetapi harus kita ketik supaya memudahkan pekerjaan kita untuk menghitung rumusnya ketuk-ketukan, yaitu sama dengan BK ini yang samping ini kita bagi dengan total BK yang paling bawah. Tapi harus teman-teman perhatikan, ini harus diketik ya, supaya mempermudah pekerjaan kita. Nah, setelah total BK kita masukkan, barulah kita kali dengan 100. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita tarik dari atas bawah, keluar hasilnya. Pisahkan satu kotak kolom. Kemudian kita ketik auto sum. Bila hasilnya 100, maka sudah benar, karena yang formulasi yang akan kita susun sebanyak 100 kg. Baik, setelah kita dapatkan bahan segarnya 100 kg tadi, maka langkah terakhir kita adalah menghitung PD atau pemberian pada ternak. Tapi sebaiknya kita hitung dulu di kertas coret atau kita bikin di kertas buram. Yaitu rumusnya sama dengan sum, karena akan kita jumlahkan ya, buka kurung, seluruh bahan segar ini yang di BS. Nah, kemudian enter. Nah, kita dapatkan hasilnya ini ya, 16, sekian-sekian. Kemudian di bawahnya kita hitung lagi, sama dengan sum, buka kurung, kita bagi hasil dari yang di atas ini. Nah, kemudian hasil ini kita bagikan dengan 5. Susunan langsung yang kita butuhkan hanya sebanyak 5 kilo, sehingga hasil yang sudah kita dapatkan tadi harus kita bagi 5. Baik, kita enter. Ini hasilnya. Kemudian baru kita buat di kolom pemberian pada ternak, rumusnya yaitu sama dengan ini yang samping ini ya, BS yang samping ini, dibagi dengan ini hasil yang sudah kita bagikan dengan 5 tadi. Harus kita ketik supaya memudahkan pekerjaan kita. 3,388,684. Enter. Jika teman-teman ada yang bertanya, kenapa kolom pertama pada pembagian pemberian pada ternak ini kita kosongkan, sedangkan 2 tabel sebelumnya pada bagian atasnya terisi? Itu jawabannya adalah karena yang paling atas ini adalah hijauan dan selebihnya yang sampai bawah ini adalah konsentrat. Dan harus kita ketahui bersama bahwa pemberian pakan antara hijauan dan konsentrat itu pada ternak dilakukan secara terpisah. Walaupun namanya formulasi ransum, tetapi itu tidak dibagikan secara serentak, tidak kita campurkan menjadi satu, lalu kita berikan, tidak. Yaitu pembagian hijauan tersendiri dan pembagian konsentrat juga tersendiri. Sehingga di sini kita kosongkan saja. Baik. Setelah kita dapat hasilnya, kita tarik dari atas ke bawah. Kita sisakan satu kolom. Kemudian kita tarik lagi dari atas. Nah, perlu diperhatikan. Ini kan tadi sudah kita bagi dengan 5. Sehingga kalau hasil di sini ya tidak 5, maka susunan sum yang teman-teman susun itu bisa jadi salah. Tapi kalau hasilnya 5, berarti susunan sumnya tersebut sudah benar. Baik, kita buktikan dengan mengklik auto sum. Baik, hasil yang saya dapatkan adalah 4,999 dan sekian-sekian. Nah, jadi sudah membuktikan bahwa susunan sum yang saya buat ini sudah benar. Karena jika angka ini dibulatkan, maka sama saja dengan 5. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan
dalam penampilan video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.